Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Progeria Syndrome Premature Again. Berikut adalah anggotanya dan berikut adalah studi kasusnya. Progeria syndrome, dikenal juga dengan nama Hutchinson-Gilford syndrome, adalah penyakit karena kelainan genetik progresif yang menyebabkan penuaan dini pada anak-anak. Kondisi ini merupakan kombinasi dari dua revision dan penuaan dini yang diduga karena sindrom resesif autosom. Kelainan ini sangat langka, terjadi secara sporadis dengan insiden kejadian 1 dalam 8 juta kelahiran. Berdasarkan data yang dihimpun, laki-laki memiliki peluang besar yaitu 1,5x dibandingkan perempuan. Dan berikut mengenai pembahasannya. Bagaimana Progeria syndrome dapat terjadi pada seseorang? Progeria syndrome atau secara medis disebut Hutchinson-Gilford Progeria syndrome (HGPS) terjadi akibat mutasi genetik spontan de novo yang mempengaruhi gen LMNA yang terletak di kromosom 1q22. Gen ini bertanggung jawab menghasilkan protein lamina A, salah satu komponen penting dalam struktur inti sel, yang berperan menjaga kestabilan kekuatan mekanik dan organisasi genetik dalam inti nukleus. Pada penderitian HGPS terjadi mutasi titik tunggal yang paling umum berupa substansi nukleotida C1824CT PG608G pada ekson 11 dari gen LMNA. Meskipun mutasi ini tidak mengubah urutan asam amino, mutasi ini secara aberran menciptakan situs pemotongan RNA baru. Akibatnya terjadi penghapusan 150 nukleotida dari mRNA, menghasilkan versi abnormal dan protein lama yang disebut progeria. Progeria tidak menjalani proses normal yang diperlukan untuk pelepasan dari membran inti. Sebaliknya, progerin tetap melekat di membran inti, menyebabkan deformasi struktural pada inti sel, ketidakstabilan genetik, peningkatan stres oksidatif, dan kegagalan replikasi sel. Lama-kelamaan, hal ini mengarah pada senesens seluler, penuaan dini sel, yang menjadi dasar dari gejala penuaan sistematik pada penderita progeria seperti pengerasan arteri, kerapuhan tulang, dan keterlambatan pertumbuhan. Progeria syndrome merupakan kelainan genetik yang langka yang menyebabkan penuaan dini pada anak-anak. Gejala dari progeria syndrome ini dapat terlihat pada usia 6-12 bulan. Salah satu gejalanya meliputi keriput pada kulitnya yang disebabkan oleh berkurangnya jaringan lemak yang terdapat di bawah permukaan kulit. Lalu yang kedua, kerontokan pada rambut termasuk alis dan juga bulu mata yang disebabkan oleh gangguan pada pertumbuhan folikel rambut yang membuatnya tidak mampu mempertahankan helai rambut secara normal. Lalu, anak dengan progeria syndrome biasanya memiliki bentuk wajah yang kecil dan sempit, serta rahang bawah yang kecil, di mana hidung tampak runcing dan menonjol ke depan menyerupai bentuk paruh burung, dan dahinya ini terlihat lebih lebar serta menonjol akibat dari pertumbuhan tulang tengkorak yang tidak seimbang. Lalu yang keempat, adanya gangguan pada pertumbuhan gigi yang tampak menonjol pada penderita progeria syndrome. Hal ini berkaitan dengan kelainan dalam perkembangan tulang dan jaringan mulut yang menghambat proses erupsi gigi. Apakah progeria syndrome dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya? Kasus progeria yang diturunkan langsung dari orang tua sangat langka atau jarang sekali terjadi. Progeria terjadi ketika gen LMNA yang muncul setelah pembuahan mengalami mutasi genetik secara spontan atau acak yang menyebabkan produksi lamina A abnormal yang disebut sebagai progerin. Dalam kasus anak dengan progeria, orang tua dari anak tersebut tidak mengalami mutasi pada gen LMNA. Hal ini bisa terjadi karena kelainan ini bersifat sporadik, sehingga mutasi tersebut muncul pertama kali hanya pada keturunan saja. Sangat kecil sekali kemungkinan progeria diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Namun, progeria dapat muncul bila terjadi mosaicism pada sel germinal orang tua. Jika anak pertama telah mengalami kelainan progeria, kemungkinan anak selanjutnya mengalami progeria meningkat sebesar 2-3% karena adanya mosaicism pada sel germinal salah satu orang tua. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah mekanisme progeria syndrome ini bekerja sehingga dapat berakibat fatal atau kematian pada anak. Jadi, pada Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome atau HGPS merupakan proses penuaan yang terjadi sangat cepat akibat gangguan struktural pada inti sel.
Menurut D5 pada tahun 2023 menjelaskan bahwa sindrom ini disebabkan oleh mutasi gen LMNA yang menghasilkan progerin, yaitu protein abnormal yang bersifat toksik dan menumpuk di membran inti sel. Akumulasi progerin ini menyebabkan inti sel berubah bentuk, mengganggu perbaikan DNA, transkripsi, dan menyebabkan sel berhenti membelah atau mengalami senescence. Nah, pada hal ini juga sejalan dengan yang dinyatakan oleh Rahman et al. Pada tahun 2021, yaitu di mana mutasi yang paling umum terjadi adalah substitusi C1824C lebih besar dari T pada ekson 11 LMNA yang menghasilkan progerin melalui proses splicing abnormal. Nah, progerin ini mengalami farnesilasi permanen sehingga melekat pada membran inti dan memperparah kerusakan struktural. Hal ini memicu stres oksidatif, yaitu aktivasi jalur P53 dan peningkatan penundaan sel seperti P16 dan P21. Dampaknya paling terasa pada jaringan yang aktif membelah seperti pembuluh darah, tulang, dan kulit sehingga muncul gejala klinis seperti pengerasan arteri, osteoporosis, serta pertumbuhan yang terhambat. Nah, kombinasi kerusakan seluler dan jaringan ini menjadikan HGPS menjadi penyakit yang fatal dengan kematian umumnya disebabkan oleh gagal jantung pada usia remaja. Oke, berdasarkan penyebab terjadinya, mungkinkah progeria sindrom dapat disembuhkan? Jadi, berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu mutasi pada gen LMNA yang menghasilkan protein abnormal bernama progerin, hingga saat ini progeria sindrom belum dapat disembuhkan secara total. Mutasi ini bersifat permanen dan mempengaruhi struktur inti sel sehingga mempercepat proses penuaan pada anak-anak. Karena sifat mutasinya yang terjadi pada tingkat DNA, terapi untuk progeria tergolong sulit dan kompleks. Namun, salah satu bentuk terapi yang saat ini memberikan harapan bagi penderita progeria sindrom adalah penggunaan obat Lanofarnib yang telah disetujui oleh FDA. Obat ini bekerja dengan cara menghambat proses farnesilasi, yaitu proses kimia yang membuat progerin dapat menempel pada membran inti sel. Dengan mengurangi aktivitas progerin dalam sel, Lanofarnib membantu memperlambat kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh protein tersebut. Meskipun obat ini belum mampu menyembuhkan secara menyeluruh, penelitian klinis menunjukkan bahwa Lanofarnib dapat memperpanjang harapan hidup penderita progeria rata-rata sekitar 1 hingga 2 tahun, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses penuaan berbeda antar individu. Jadi, proses penuaan merupakan proses penurunan fungsi fisiologis dan terjadi pada semua organ tubuh manusia, termasuk kulit. Nah, proses penuaan sendiri ini berbeda-beda pada setiap individu karena dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internalnya ini meliputi genetik, metabolisme sel, dan juga hormon yang berperan dalam regenerasi sel, perbaikan kerusakan, serta perlindungan terhadap radikal bebas. Sementara pada faktor eksternal seperti paparan sinar UV, polusi, bahan kimia, kurang tidur, serta stres kronis dapat merusak sel dan melemahkan sistem imun. Kombinasi dari kondisi biologis dan gaya hidup inilah yang membuat laju penuaan seseorang bisa lebih cepat atau lambat dibanding orang lain. Jadi setiap individu ini dapat berbeda-beda. Jadi pada kesimpulan video kali ini, progeria atau Hutchinson-Gilford progeria syndrome atau HGPS merupakan kelainan genetik langka yang disebabkan oleh mutasi spontan pada gen LMNA yang menghasilkan protein abnormal bernama progerin. Progerin dapat merusak struktur inti sel dan mempercepat proses penuaan. Gejala progeria umumnya muncul sejak bayi, seperti pertumbuhan terhambat, kulit menipis, rambut rontok, serta perubahan wajah khas lansia. Meskipun termasuk penyakit genetik, sebagian besar kasus progeria tidak diturunkan dari orang tua, melainkan terjadi secara sporadik. Namun, terdapat kemungkinan kecil penurunan pada anak selanjutnya akibat germline mosaicism yang dialami oleh orang tua dengan anak pertama progeria. Progeria dapat berakibat fatal karena menyebabkan disfungsi seluler dan kerusakan jaringan sistematik, terutama pada sistem kardiovaskular. Sampai saat ini belum ada penyembuhan yang dapat menyembuhkan secara total, tetapi terapi seperti penggunaan Lanofarnib dan pendekatan terapi genetik modern memberikan harapan untuk memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidup penderita.